Implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi yang semula 1 Januari 2024 mundur menjadi 1 Juli 2024. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengungkapkan, alasan mundurnya implementasi yakni mempertimbangkan penyesuaian waktu Cortex Administration System yang akan berjalan pada pertengahan tahun 2024. Dengan begitu, maka NPWP format 15 digit atau NPWP lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit atau yang berbasis NIK akan digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang. Dwi menegaskan sampai tanggal 7 Desember 2023, total 59,56 juta NIK NPWP yang dipadankan, dengan 55,76 juta data dipindahkan sistem sedangkan 3,8 juta data lainnya dipindahkan oleh wajib pajak. Dwi menyampaikan jumlah ini telah mencakup 82,52% total wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagai catatan, saat ini Ditjen Pajak menjanjikan Cortex akan dirilis pada Mei 2024. Melalui sistem Cortex itu, para wajib pajak akan memperoleh layanan Taxpayer Account yang berisi data kewajiban perpajakan dan sejenisnya. Maka ketika masa pelaporan SPT, para wajib pajak tak lagi harus mengisi secara manual, melainkan sudah terisi otomatis di sistem. Badan Pusat Statistik mencatat nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di DKI Jakarta tembus 14,88 juta rupiah. Berdasarkan survei biaya hidup SBH tahun 2022, SBH disusun dalam diagram timbang dan paket komoditas dalam perhitungan indeks harga konsumen, mulai dari makanan, minuman, bensin sewa rumah, hingga pulsa telepon. Setelah DKI Jakarta, Kota Bekasi menjadi kota termahal kedua di Indonesia dengan nilai konsumsi 14,33 juta rupiah. Posisi ketiga ditempati Kota Surabaya, yakni 13,36 juta. Lalu Kota Depok senilai 12,35 juta. Lalu Kota Depok senilai 12,35 juta rupiah dan Kota Makassar 11,5 juta rupiah. Dan diikuti oleh Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Batam, dan Kota Balikpapan. Sementara itu Kabupaten Cilacap jadi kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia sebesar 5,37 juta rupiah, diikuti Maumere, Kota Sibolga, Kudus, dan Kota Tegal. Bank Dunia memproyeksikan laju ekonomi Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025 tidak sampai 5%. Hal itu mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 2022 yang berada di level 5,3% dan 2023 yang diperkirakan masih di kisaran 5%. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect, Bank Dunia memproyeksikan laju ekonomi tanah air pada tahun 2024 hingga 2025 berada di level 4,9% dan kembali ke level 5% pada tahun 2026. Melambatnya proyeksi ekonomi di tahun depan sejalan dengan kondisi perdagangan yang lebih lemah. Konsumsi swasta diproyeksi menjadi pendorong ekonomi tahun depan yang didukung oleh belanja selama pemilu. Pertumbuhan konsumsi juga sejalan dengan kenaikan gaji PNS di tahun 2024. Bank Dunia juga memproyeksikan laju investasi di tanah air akan tetap moncer. Meski begitu, kegiatan ekspor dan impor hanya tumbuh tipis karena volume sudah meningkat tajam pada tahun 2021 hingga 2022. Bank Dunia menyebutkan berakhirnya booming harga komoditas dan prospek suku bunga global tinggi untuk jangka waktu lama menjadi hambatan terbesar bagi ekonomi Indonesia. Kementerian SDM mulai melaksanakan penyediaan alat masak berbasis listrik atau AML atau rice cooker. Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Huta Julu merinci akan ada 53.161 rumah tangga di 36 provinsi yang mendapatkan bantuan rice cooker. Jisman menyebut, setelah validasi dari kepala desa, lurah atau pejabat daerah, akan segera dilakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan PLN. Tahap selanjutnya akan dilakukan penetapan wilayah pendistribusian rice cooker perdagangan melalui e-katalog dan pendistribusian. Tahap ini akan melibatkan PT Pos Indonesia dan badan usaha lainnya untuk melaksanakan pendistribusian. Terdapat 5 merek rice cooker yang memenuhi spesifikasi pada e-katalog dari beberapa badan usaha yang mengikuti proses pengadaan. Rice cooker yang akan didistribusikan nantinya memiliki kapasitas 1,8 hingga 2 liter, mencantumkan label standar nasional Indonesia, hemat energi, dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Adapun pendistribusian rice cooker dijadwalkan harus memenuhi target penyelesaian pada minggu ketiga Januari 2024. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen pada bulan November naik 3,1% secara tahunan. Meski begitu sedikit menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 3,2% secara year on year. Sementara inflasi inti naik 0,3% month to month dan 3% year on year. Tekanan inflasi yang masih tinggi disebabkan oleh harga berbagai macam barang dan jasa yang naik tipis di bulan November, namun sebagian besar sejalan dengan ekspektasi. Indeks yang mengalami kenaikan pada November diantaranya sewa setara pemilik, perawatan medis, dan asuransi kendaraan bermotor. Sementara indeks pakaian perabot rumah tangga, rekreasi mengalami penurunan selama sebulan.